Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Walidah Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Kita sudah sampai di ayat yang ke-6. Betul nggih? Ke-6 nggih. Minggu yang lalu kita membahas ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kajiannya, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir secara bersama-sama. Dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu adalah lanjutan dari ayat yang ke-5 kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang ke-5 kemarin Bapak Ibu itu menurut para mufassir, para ulama tafsir, ayat yang ke-5 adalah prasyarat untuk menuju ayat yang ke-6. Jadi kemarin sudah kita sampaikan dua ayat Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3. Ya, ada yang mengatakan 3 atau 4 ayat pertama itu adalah ayat tentang Allah, untuk Allah. Kemudian 3 terakhir untuk manusia. Dan yang ke-6 ini, ya, yang ke-6 ini udah yang ke-5 kemarin adalah untuk manusia dan Allah. Nah, ini mulai untuk manusia itu yang ke-6 ini untuk kita Bapak Ibu. Nah, untuk menuju ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu, prasyaratnya adalah kita harus memenuhi, karena menjadi prasyarat maka kita harus penuhi dulu syarat itu, yaitu ayat yang ke-5 kemarin. Apa ayat yang ke-5 kemarin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu ayat yang menegaskan tentang ketauhidan, pembebasan kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kalau yang iyyaka na'budu itu adalah pembuktian tauhid kita, menegaskan bahwa hanya Allah lah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, pembebasan dari ketergantungan kepada selain Allah. Jadi menyembahnya hanya kepada Allah, memohon pertolongan juga hanya kepada Allah.
Jadi sebagai prasyarat, karena wajib, karena syarat, maka penuhi dulu persyaratan tersebut. Kita tauhidkan Allah, jangan kita sekutukan Allah. Kita buktikan bahwa kita hanya kepada Allah memohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Baru di ayat yang ke-6 kita memohon kepentingan kita, kebutuhan kita dalam bentuk berdoa. Kemarin sudah kita singgung Bapak Ibu, ibarat bekerja. Tentu sebelum kita minta upah, tunjukkan kinerja kita dulu. Kita bekerja dulu, kita tunjukkan prestasi kita dulu, baru kita minta upah. Nah, begitupun kepada Allah. Jadi jangan langsung minta kepada Allah, padahal kita sendiri sholat belum, mentauhidkan Allah tidak, misalnya kok minta kepada Allah. Maka ayat yang kelima kemarin mengisyaratkan bahwa murnikan dulu iman tauhid kita kepada Allah, bebaskan dulu hati kita, pikiran kita, diri kita dari belenggu dunia, ketergantungan kepada selain Allah. Kalau itu sudah terpenuhi Bapak Ibu, baru ayat yang ke-6 ini kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina menika Bapak Ibu itu artinya adalah petunjuk. Petunjuk itu hidayah atau arah Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat secara struktur bahasa Bapak Ibu, kata hidayah ini berasal dari kata hada, terdiri dari 3 huruf nggih Bapak Ibu, ha, dal, dan ya. Memiliki 2 makna Bapak Ibu kata ihdina atau hudan di sini, petunjuk. Yang pertama Bapak Ibu itu memiliki arti tampil ke depan, memberikan petunjuk. Karena posisinya di depan, maka yang di depan itu harus memberikan petunjuk jalan. Nah, dari sini kemudian lahir kata hadi. Hadi itu apa? Ada yang namanya hadi, kalau teman saya tuh namanya hadi, itu berarti petunjuk jalan. Maka tongkat itu disebut hadi, karena tongkat itu posisinya di depan daripada kita, kaki kita, memberikan petunjuk. Maka hidayah itu bermakna ya yang memberikan petunjuk jalan. Bukan hanya memberikan petunjuk, tapi justru mengantarkan juga di situ. Nah, itu makna hidayah yang pertama. Sedangkan makna hidayah yang kedua, kata ihdina atau hudan di sini Bapak Ibu, itu artinya menyampaikan dengan lemah lembut. Petunjuk adalah sesuatu yang menunjukkan, mengantar kepada apa yang diharapkan, yang biasanya disampaikan dengan lemah lembut. Maka hadiah Bapak Ibu lah dari kata hudan al-hadi muncul kata hidayah, hadiah. Hadiah. Nah, hadiah itu diberikan dengan sukarela, dengan lemah lembut, ikhlas. Dengan kalau kita ngasih hadiah kan nggak mungkin terpaksa begitu. Kalau terpaksa berarti kita nggak ikhlas, dan itu tentu bukan hadiah. Kalau hadiah itu diberikan dengan senang hati. Maka dari itu Bapak Ibu, hidayah dari Allah Bapak Ibu itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya yang diberikan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan paksaan, tidak bisa dipaksa hidayah itu. Nah, itu dari kata al-ihdina. Nah, menurut para ulama tafsir Bapak Ibu, hidayah ini bisa dibagi menjadi 4 tingkatan hierarki Bapak Ibu. Hidayah pertama yang paling levelnya paling bawah adalah naluri atau insting. Itu level hierarki paling bawah. Contohnya misalnya bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu oleh Allah sudah diberikan hidayah berupa naluri atau insting. Contohnya tangisan bayi. Ketika dia lahir ke dunia, kemudian dia nangis. Nah, tangisan bayi ini kemudian bisa dimaknai oleh orang tuanya, oh bayi ini haus, bayi ini nggak nyaman, minta dipeluk, bayi ini minta digendong. Nah, naluri insting pada bayi itu adalah termasuk hidayah pada hierarki yang paling bawah. Nah, Bapak Ibu,
level yang kedua, hierarki yang paling naik tingkatan yang kedua adalah hidayah rasa dan panca indera. Jadi kalau insting atau naluri itu hanya bisa memenuhi dari luar ke dalam. Nah, tetapi untuk survive ya, biar bertahan di luar bayi itu ketika tumbuh besar, maka orang ini, bayi yang tumbuh menjadi dewasa dan besar ini memiliki hidayah dalam bentuk level yang kedua, yaitu disebut dengan rasa dan panca indera. Mulut, hidung, mata, telinga, tangan. Nah, ini termasuk hidayah pada hierarki yang kedua atau level yang kedua. Nah, namun demikian Bapak Ibu, ketika panca indera kita sudah berfungsi dengan baik, tetap panca indera kita ini memiliki kelemahan. Walaupun kita sudah memaksimalkan dengan baik, terlebih setiap orang panca inderanya kadang tidak sama. Mohon maaf, ada beberapa yang tidak bisa melihat, beberapa yang tunanetra, tunarungu dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa panca indera kita itu memiliki kelemahan. Contohnya, ketika kita melihat bintang di langit, Bapak Ibu. Ketika kita melihat bintang di langit, mata kita melihat seolah-olah bintang itu kecil. Betul? Tetapi mata kita ini tidak bisa membenarkan ukuran bintang yang sesungguhnya itu seberapa. Karena panca indera kita memiliki kelemahan, Bapak Ibu, Allah kemudian menganugerahkan hidayah hierarki yang ketiga, yaitu berupa akal. Ketika panca indera kita sudah mentok, sudah tidak mampu menganalisis sesuatu, maka Allah memberikan hidayah berupa akal. Nah, akal inilah kemudian yang mengkonfirmasi, yang mengoreksi ketika panca indera kita tidak lagi mampu menganalisis. Oh, bintang itu kalau secara mata terlihat kecil, tetapi kemudian akal kita mengoreksi bintang itu sesungguhnya ukurannya sangat besar. Nah, itu hidayah akal. Jadi akal ini kemudian berperan untuk mengoreksi ketika panca indera kita lemah. Itu hierarki yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, tetapi akal ini juga kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, tidak bisa kita kendalikan dengan baik, akal ini juga bisa kalah dengan nafsu. Akal ini bisa hilang dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, sebab itu Allah menganugerahkan hidayah hierarki yang keempat, level yang keempat, yaitu berupa hidayah yang disebut dengan hidayah agama, Bapak Ibu. Nah, agama inilah yang nanti yang menuntun akal agar tetap pada jalurnya. Sebab itu Bapak Ibu masih ingat ketika kasusnya Ferdy Sambo tahun berapa itu ya, yang sangat viral itu loh, yang ajudannya ditembak itu. Nah, ketika disidang di depan pengadilan, di depan majelis hakim, ditanya oleh majelis hakim, wahai saksi, kamu kan polisi berbintang 2, pengalaman kamu menangani kasus-kasus, menjadi kapolda, jabatan-jabatan tertentu, itu harusnya menjadikan kamu memiliki pengalaman yang luas sehingga bisa mengendalikan diri. Tapi kenapa kamu waktu itu tetap menarik pelatuk itu sehingga ajudan kamu terbunuh? Apa jawaban si Sambo? Mohon maaf yang mulia, pada saat itu saya sudah tidak bisa berpikir. Itu rekamannya di YouTube masih ada, Pak Bu. Nah, itu menandakan bahwa akal itu kadang mentok. Nah, maka dibutuhkan hidayah yang disebut hidayah agama. Nah, akal ini kalau tidak dituntun, diterangi dengan hidayah agama, maka manusia yang tadinya makhluk yang berakal bisa menjadi basyaron. Jadi makhluk yang secara fisik, biologis sama dengan binatang, Bapak Ibu. Nah, itulah hidayah, Bapak Ibu. Jadi manusia itu dibekali sejak lahir sudah diberikan hidayah berupa hierarki-hierarki yang
tadi, mulai dari level yang paling bawah sampai paling atas. Ihdinas, petunjuk. Nah, kemudian Bapak Ibu, as-sirata. Apa as-sirata itu artinya? Artinya sirat itu jalan. Jalan yang luas. Ini sudah saya bikinkan tabel. Mungkin ibu-ibu nggak kelihatan ya. Kecil ini, nanti saya terangkan. Jadi dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, jalan itu disebut dengan 3 kata. Sirat, sabil, dan torik. Tiga-tiganya sama-sama artinya jalan. Nah, kapan sirat disebut, kapan sabil disebut, torik disebut, ciri-cirinya apa? Ya, yang pertama Bapak Ibu, sabil misalnya ya. Sabil itu bermakna jalan kecil atau jalan kecil yang menuju rumah kita, Pak. Gang kecil yang menuju rumah kita itu namanya sabil. Sedangkan torik itu jalan yang lebih besar yang sudah dilewati lalu lalang orang. Contoh, gang kecil menuju rumah kita itu namanya sabil. Keluar gang ketemu jalan pundong ini, ya, yang lebih besar itu namanya torik. Nah, baik sabil maupun torik itu disebutkan dalam Al-Quran bisa dalam konteks jalan yang baik maupun jalan yang salah. Baik dalam konteks kebaikan atau kebatilan. Karena faktanya Bapak Ibu, torik atau sabil, gang menuju rumah kita atau jalan yang lebih besar itu banyak hambatannya. Di situ sempit gangnya, banyak lubang-lubangnya, ya. Jalan pundong situ ada lubang-lubangnya. Bahkan karena sempitnya kadang sering macet, sering serempetan, sering tabrakan di situ. Karena motor kanan kiri ada yang parkir, kita lewat susah segala macam. Nah, sebab itu sabil dan torik itu bisa dimaknai kebatilan atau kebenaran. Dan jalan ini Bapak Ibu, jalan ini kalau kita tidak hati-hati melalui sabil maupun torik, kita bisa tersesat. Karena cabangnya banyak, gang-gang belokannya banyak. Sedangkan sirat, Bapak Ibu, sedangkan sirat itu artinya jalan yang luas. Itu sirat. Kalau sabil gang kecil menuju rumah kita, torik itu jalan pundong, anggaplah sirat itu jalan ring roadnya. Atau nanti ada tol di atas ring road. Nah, itulah tol itu sirat. Sirat itu jalan yang luas. Luas. Karena luas, di situ kendaraan banyak yang lalu lalang, tetapi nggak macet karena saking luasnya, Pak. Maka di sini Bapak Ibu gambarnya saya luas. Maka Bapak Ibu, sirat itu bisa dimaknai Islam itu sendiri. Kalau menurut para ulama tafsir, contohnya begini misalnya, sirat itu Islam, torik itu Muhammadiyah, NU itu toriknya. Nah, cabang-cabang fikih mazhabnya itu sabil. Nah, di torik dan di sabil kita tidak boleh fanatik. Kalau fanatik berantem, merasa paling benar sendiri. Ya, ini jalan saya, kamu nggak boleh jalan sini. Ini pasti benar nih jalan ini. Padahal di jalan gang itu masih banyak cabang-cabangnya, bisa tersesat kita. Nah, kalau sirat itu jalan yang luas. Jalan yang luas itu ya Islam itu, Bapak Ibu. Quran itu sirat. Tafsirnya itu torik. Pendapat fikihnya itu sabil. Nah, paham ya Bapak Ibu ilustrasi ini? Nah, sedangkan mustaqim Bapak Ibu, mustaqim itu berasal dari kata koma yakumu, tegak. Jadi kayak tiang itu sifatnya tegak, lurus. Maka ketika disebut siratal mustaqim itu jalan yang luas dan lurus. Itu siratal mustaqim. Kalau dulu Bapak Ibu, siratal mustaqim itu konotasi yang masuk di otak kita itu napa Bapak Ibu? Rambut pinoro pitu gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, rambutnya satu dibelah menjadi 7. Nah, itu orang tua yang menakuti anaknya supaya anaknya mau sholat. Kalau enggak nanti kamu lewat siratal mustaqim. Napa niku siratal mustaqim? Rambut satu dibelah menjadi 7, tajam, sempit, sulit gitu.
Itu dulu orang tua memahamkan kepada kita. Tetapi kalau kita menganalisis secara bahasa dalam ilmu tafsir, yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah jalan yang luas dan lurus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita beragama, kok kita masih sikut-sikutan, masih gampang fanatik menyalahkan sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian kita berantem hanya gara-gara berbeda sholat Idul Fitrinya, berarti kita masih ada di torik atau sabil. Gangnya sempit dan banyak lubangnya. Sebaiknya, seyogyanya beragama itu seperti di sirot, jalannya lurus dan luas, sehingga di situ nggak serempet-serempetan, tenang, nggak macet di situ, Pak, karena nggak ada lampu merah di jalan tol itu. Nah, logikanya jalan tol itu tidak ada lubangnya, mulus jalannya, kecuali jalan tol yang di Lampung, Pak. Kemarin saya lewat itu sudah berlubang karena timbunan sawah begitu, jadi masih belum normal. Nah, itulah siratal mustaqim. Artinya apa? Kalau ihdina tadi adalah petunjuk di depan yang memberikan, yang menuntun. Nah, kalau ditafsirkan jadinya begini Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami dan antarkanlah kami sampai kepada jalan yang lurus sampai tempat. Jadi bukan hanya ditunjuki, tetapi juga diantarkan. Itu menurut para ulama tafsir. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau misalnya ada orang Sumatera belum pernah ke Jogja, tanya ke kita, Pak, Malioboro mana? Kita ngasih tahu, oh sekitar 20-30 menit dari sini. Bapak keluar jalan Pundong ini, mentok ambil kiri, nanti masuk ring road, ada putar balik ke selatan, nanti lampu merah itu kiri, kanan. Nah nanti di sana muter berapa kali, lampu merah berapa kali, sampai sana nanti ketemu Malioboro. Nah kalau itu dipraktekkan, kira-kira nyampe dong buatan Bapak Ibu? Belum tentu nyampe. Bisa tersesat, bingung. Tetapi, Pak, mana Malioboro? Baik, saya tunjukkan dan saya antarkan. Sampai buatan? Sampai. Mari saya tunjukkan, saya antarkan sampai Malioboro. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Doa memohon kepada Allah berupa pertolongan hidayah agar kita ditunjuki jalan yang lurus dan diantarkan. Itulah makna dari siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu bukan rambut pinorop itu, tetapi jalan yang lurus dan luas, atau kata ulama tafsir, siratal mustaqim itu ibarat satu terminal ke terminal berikutnya. Saking lurusnya, terminal dunia dan terminal akhirat. Jadi membentang lurus. Nah, itulah siratal mustaqim. Nah, masih ada waktu. Mohon silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo Pak Manan, Mas, untuk mic-nya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bisa. Nggih. Tuntunlah kami dan antarkanlah sampai jalan yang lurus sampai tempat. Bukan sampai jalannya Pak, tapi di jalan itu juga dikawal dan diantarkan. Nggih. Dituntun sampai tujuan. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Nggih. Ada lagi? Monggo Pak Jarir. Ya, tadi dikatakan sebagai prasyarat untuk ayat selanjutnya yang kita lihat orang yang tidak orang yang
bahkan orang yang jahat, orang yang buruk sifatnya bisa mendapat jalan yang lurus saja. Bahkan menjadi masuk Islam malah. Nah, itu kira-kira gimana? Ada fenomena seperti itu yang ayat tadi. Iya, betul Pak. Pak, poinnya Pak. Contohnya pripun, Bu? Ya katanya kan ayat ihdinas siratal mustaqim itu yang anak buku ya. Iya. Itu kan mendapat jalan yang lurus itu harus beribadah dulu di mana. Tapi kita lihat kenyataannya banyak orang yang perilakunya buruk ya, bahkan orang muslim Islam bisa mendapat hidayah karena akan masuk Islam. Artinya ya harus melalui itu dulu. Tidak akan buku saya atas tadi. Nggih. Allah berkehendak bisa. Betul. Oke. Betul. Nggih, matur nuwun Pak Jarir. Ya, ini mirip dengan kisah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seorang, mohon maaf ya, seorang pelacur yang hanya gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Tapi sebenarnya hadis itu panjang. Jadi nggak habis ngasih minum anjing kemudian meninggal gitu, tidak. Tetapi di situ ada proses pertobatan. Ada proses muhasabah dan memperbaiki diri terus menerus. Nah, memang hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Maka kemarin sudah saya singgung bahwa Ibu, Nabi Ibrahim sendiri juga sekeras apapun doanya memohon agar ayahnya yang membuat berhala itu mendapatkan hidayah, juga tidak bisa mendapatkan hidayah. Begitupun Nabi Muhammad ketika pamannya Abu Thalib yang mendukung dakwahnya Nabi sampai akhir hayatnya juga tidak bisa mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Tetapi Bapak Ibu, yang hal-hal yang seperti itu tidak semua berlaku. Memang kadang ada ibrah dari setiap peristiwa. Makanya mahasiswa Unisa Pak, itu Bapak tadi bilang katanya orang baik itu nanti dapat orang yang baik. Tetapi itu ada loh Pak, Ustadz keturunan Habib katanya malah dapat artis yang nggak pakai jilbab. Itu kan berarti bertentangan dengan ayat yang tadi. Nah, bagaimana itu memahaminya? Ya, mahasiswa bertanya begitu. Ya, karena memang ada beberapa kasus-kasus tertentu yang itu bisa menjadi ibrah pelajaran. Bisa jadi si Habib itu memang oleh Allah diberikan tugas untuk memberikan petunjuk kepada yang perempuan yang tadinya belum baik dalam hal agama. Atau seperti misalnya Nabi Lut, Nabi Nuh sendiri istrinya juga tidak beriman, tetapi Nabi Nuh, Nabi Lut beriman. Kan anak-anaknya juga tidak beriman. Sekali lagi, hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Tetapi di situ ada proses sesungguhnya yang memang harus dicapai. Bisa jadi itu pertama tadi hak prerogatif Allah. Bisa jadi itu juga karena mungkin doa orang tuanya, doa gurunya, dan Allah masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada orang tersebut untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentu kita itu tidak kita bisa jadikan kita tidak bisa kita contoh Pak. Lah saya malas lah ibadah, nanti waktunya saya akan tobat sendiri. Ya kalau waktunya sampai, kalau tidak. Nah, maka ayat tadi berkaitan dengan ayat sebelumnya, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Kalau kita menghayati makna hari pembalasan, tentu kita akan berhati-hati hidup yang sebentar ini. Ya kalau Allah ngasih umur yang panjang, kalau umurnya pendek, hidayah itu belum sampai, kita beramal soleh, ya kita termasuk orang yang merugi. Nah, itu mudah-mudahan menjawab. Nah, masih ada waktu 7 menit. Bapak Ibu, tambahan untuk Pak Jarir. Jadi orang yang beragama Islam itu disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 32 itu terbagi menjadi 3 dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama disebut dengan dzalimun li nafsihi, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa mereka? Ciri-cirinya seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, agamanya Islam, KTP-nya Muslim, ya Islam, tetapi banyak meninggalkan hal-hal yang wajib. Bahkan sering berbuat maksiat dan dosa besar. Jadi kalau ditimbang pahalanya itu sedikit, dosanya banyak. Kalau ada kesempatan 10, maka dia berbuat dosanya itu bisa 7, kebaikannya hanya 3.
Itu dzalimun li nafsihi. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang disebutkan dalam surat Al-Fatir dalam menjalankan perintah agama itu disebut dengan muqtasidun. Dalam menjalankan hidayah Allah itu muqtasid, itu tengah-tengah. Siapa mereka? Seperti apa ciri-cirinya? Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib, semuanya dikerjakan, tetapi sering meninggalkan yang sunnah. Kalau puasa Ramadan dikerjakan 30 hari, Syawalnya nggak dikerjakan. Kalau sholat 5 waktu, hanya 5 waktunya aja. Qobliyahnya nggak dikerjakan, ba'diyahnya tidak dikerjakan. Nah, itu berarti muqtasid. Kalau ditimbang menurut para ulama itu antara baik dan buruknya seimbang. Nah, yang level paling tinggi disebut sabiqum bil khairat. Orang-orang yang cepat dalam berbuat baik. Mendekati kata fastabiqul khairat. Siapa mereka? Apa saja cirinya? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan seluruh yang diwajibkan Allah, yang disunnahkan oleh Allah, dan jarang sekali berbuat salah. Yang makruh dianggap haram, yang mubah tidak dikerjakan. Itu sabiqum bil khairat. Nah, contoh Bapak Ibu, kalau dengar azan, orang yang sabiqum bil khairat itu kalau dia dengar azan, orang itu sudah di dalam masjid sebelum azan itu berkumandang. 10 menit sebelum azan itu dia sudah ada di masjid atau dia sudah wudhu. Bahkan sebentar-bentar ngelihat jam berapa ya azannya, dia sudah ngambil wudhu, dinanti-nanti. Kenapa? Karena dia takut ketinggalan qobliyahnya. Di Unisa ini ibu bapak, ibu-ibu nggih, di Unisa ini ada ibu-ibu, saya nggak nyebutkan namanya, itu dijuluki sebagai jam sholat. Karena 10 menit sebelum adzan beliau sudah jalan. Tuh, udah mau adzan. Ibu itu sudah ke masjid. Luar biasa. Tapi yang kayak gitu itu cuma 1-2. Itu sabiqum bil khairat. Kenapa? Kemarin ketemu dengan saya, Pak, kalau saya ke masjid udah adzan itu bagi saya sudah terlambat. Jadi beliau memang 10 menit sebelum adzan sudah wudu, sabiqum bil khairat. Nah, kalau orang yang muqtasid tengah-tengah, Pak, itu ke masjidnya kalau udah qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, datang gitu. Ya, itu muqtasid. Tapi kalau dzalimun li nafsi udah adzan, udah qomat tetap enggak datang. Setahun sholatnya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Atau sehari 5 waktu dia hanya mengerjakan maghribnya aja atau duhurnya saja. Dzalimun li nafsi, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Tiga-tiganya akan masuk Islam, masuk surga kata Nabi riwayat Imam Ahmad. Tetapi orang yang sabiqum bil khairat masuk surga tanpa hisab. Sedangkan yang muqtasid ditahan beberapa saat, sedangkan yang dzalimun li nafsihi itu lama ditahannya. Makanya mahasiswa Unisa, Pak, saya ngajar itu di kampus, nggak apa-apalah Pak, saya ditahan beberapa saat karena saya kayaknya muqtasid, Pak. Saya nggak apa-apalah ditahan sehari di padang mahsyar. Jangan keliru, Mas, seharinya akhirat itu 1000 tahun dunia. Nah, mau sehari di padang mahsyar, kita aja di dunia nggak sampai 1000 tahun. Nah, sebab itu petunjuk hidayah Allah dalam bentuk ihdinas siratal mustaqim tadi, Bapak Ibu, itu diterima oleh manusia dalam 3 kategori tadi. Dzalimun li nafsihi, muqtasidun, dan sabiqum bil khairat. Kalau hari ini kita ada di dzalimun li nafsihi, mari kita bekerja keras naik ke level yang kedua, muqtasid. Kalau hari ini kita di muqtasid, kerja keras sungguh-sungguh agar naik sampai level yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. Dan orang-orang yang sabar inilah yang nanti masuk sabiqum bil khairat. Karena untuk bisa mengejar qobliyah, ba'diyah itu kalau nggak sabar nggak mungkin. Butuh kesabaran. Untuk bisa ke masjid butuh kesabaran. Untuk tetap berangkat ke masjid butuh kesabaran. Untuk terus menjauhi maksiat butuh kesabaran. Tanpa kesabaran
Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang sabar ini di dalam Al-Quran disebutkan mendapatkan jaminan dari Allah masuk surga tanpa hisab, Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. 1 menit. Ada lagi pertanyaan? Ibu, monggo. Mas nanti. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Nanti terlambat sedikit nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Katanya lebih baik kalau sekarang kita sudah ada ilmu tafsir, berusaha untuk menjadi bisa berikut kontrol. Nah ini mau nanya nih Ustaz, kalau sholat qobliyah ya sholat qobliyah subuh dan zuhur itu batasannya itu apakah sampai qomat atau ada kalanya kan misalnya zuhur nih ternyata kita tidur siang, ternyata bangun-bangun itu sudah jam 1 lah, udah kelewat untuk zuhurnya. Itu boleh nggak sih Ustaz melaksanakan sholat qobliyah? Terima kasih. Oke, sebenarnya kemarin sudah ada pertanyaan itu ya, kemarin kalau nggak salah tentang qobliyah sholat Jumat itu ya. Kemarin kan sholat Jumat ya, kalau sholat Jumat kalau bisa ya udah sholat itu. Oke. Nah ini kalau di hari biasa ternyata kita siang terus bangun-bangun masih jam 1 itu masih boleh. Oke, siap. Ibu matur nuwun pertanyaannya. Baik. Jadi qobliyah itu maknanya memang sebelum sholat wajib itu qobliyah. Nah, menurut ulama tafsir, kalau kita berada di dalam masjid, kok sudah qomat, maka sudah tidak ada sunnah. Jadi Bapak, misalnya Ibu di masjid ya, sedang sholat dapat 1 rakaat, udah qomat, itu batal sholat sunnahnya. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Nah, tetapi kalau jam 1 menurut ulama, sebagian ulama mengatakan ketika misalnya ibu sholatnya di rumah nggih, di rumah. Nah, supaya tetap mendapatkan pahala qobliyah dan ba'diyah, maka itu boleh dikerjakan di rumah sebelum sholat duhur, walaupun itu jam 1, itu sebelum duhur 2 rakaat atau 4 rakaat, ba'diyah juga demikian. Tuh. Tetapi tentu lebih baik kita berjamaah di masjid. Kalau bekerja perempuan keluar rumah, kerja saja keluar rumah, masa beribadah tidak ke masjid. Kalau zaman Nabi dulu masjid itu nggak ramah perempuan. Sekarang masjid ramah perempuan. Saya pernah melakukan penelitian masjid-masjid di zaman Nabi. Kenapa perempuan dulu nggak boleh ke masjid? Karena masjid itu zaman dulu nggak ada tembok begini Bapak Ibu, tapi dipagar pakai batu itu loh. Jadi tanah lapang tapi ada batunya, hanya dibatasi batu. Itu saya penelitian hadis di UIN Sunan Kalijaga, itu sampai menemukan kesimpulan masjid itu zaman dulu bukan tembok seperti ini. Sehingga ketika ada perempuan sujud, rukuk, itu bisa menjadi perhatian laki-laki. Itu tidak boleh. Nah, sekarang masjid ramah perempuan itu banyak. Tempatnya sendiri, pintunya sendiri, liftnya sendiri, kamar mandinya sendiri. Maka tentu lebih baik sholat di masjid dan pahalanya 27 derajat lebih banyak. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita, jadi semangat kita dalam meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.